Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi SDN Bandar Bandin kelas 6. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silakan dibuka bukunya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya tentang salah satu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW ini wafat, kemudian penyebaran Islam dilaksanakan oleh para sahabat beliau atau diteruskan oleh para sahabat beliau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita membahas tentang khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini akan menerangkan tentang biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Semula nama Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Jadi namanya dulu adalah Abdul Ka'bah. Dan setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Nama lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Ayahnya bernama Abu Quhafah dan ibunya bernama Ummul Khair Salamah. Dan beliau masih satu keturunan dengan Rasulullah dari kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Jadi masih ada saudara atau famili dari Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq ini. Nama Abu Bakar yang sering kita sebut adalah nama kunyah atau nama julukan, bukan nama asli. Nama aslinya siapa tadi? Ya, nama aslinya adalah Abdullah. Tapi namanya sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Masuk Islam diganti Abdullah dan diberi julukan yaitu Abu Bakar, yang artinya adalah bapak pagi-pagi. Maksudnya bapak pagi-pagi ini apa? Adalah salah satu seseorang yang pertama kali menyatakan masuk Islam setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang Rasul. Kemudian diberi gelar As-Siddiq, artinya yang sangat benar dalam semua perkataan dan peristiwa yang dialami Rasulullah, terutama Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq ini selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj, banyak sekali orang yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar ini langsung membenarkan dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj. Kedudukan Abu Bakar dalam masyarakat Quraisy. Abu Bakar berasal dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling disegani oleh masyarakat di Jazirah Arab. Abu Bakar adalah seorang pedagang yang jujur dan disiplin sehingga mencapai sukses yang besar. Beliau juga terkenal cerdas dan luas ilmu pengetahuannya dan ahli di bidang sastra dan takwil mimpi, dan suka bergaul dengan orang-orang yang ahli dalam kitab suci. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, Qus bin Sa'idah Al-Izzadi, dan Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi Abu Bakar ini orang yang sangat cerdas sekali. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam. Pada masa jahiliyah, masyarakat gemar hidup berfoya-foya, berbuat maksiat dan berzina. Masa jahiliyah itu masa apa? Masa jahiliyah yaitu masa di mana semua orang atau masyarakat ini tidak menyembah Allah, tetapi malah menyembah berhala.
Ini dikatakan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Masa berhala kok disembah, padahal yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa jahiliyah masyarakat gemar hidup berfoya-foya, berbuat maksiat dan juga berzina. Akan tetapi Abu Bakar tidak pernah terpengaruh dari kehidupan seperti itu. Bahkan beliau juga tidak pernah menyembah berhala. Sehingga hati Abu Bakar bersih dan mudah menerima ajaran Islam. Dan beliau juga terkenal dermawan, sangat dermawan sekali. Setelah masuk Islam, beliau rela untuk membelanjakan hartanya untuk membantu Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam. Pergaulan Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang berbudi pekerti luhur, santun, ramah, dan lemah lembut. Abu Bakar berteman dengan Rasulullah sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan mereka memiliki ikatan persahabatan yang erat. Abu Bakar kemudian menjadi sahabat Rasulullah yang paling terpercaya dan sangat gigih dalam membantu menyiarkan agama Islam. Sikap Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad. 1. Pembelaan Abu Bakar terhadap Nabi. Sebagai sahabat Nabi, nah, yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi adalah orang yang beragama Islam yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu merupakan istilah sahabat Nabi di dalam sejarah kebudayaan Islam. Kembali ke pelajaran. Sebagai sahabat Nabi, Abu Bakar selalu mendampingi Nabi dalam saat suka atau duka. Ketika banyak orang kafir Quraisy mengejek dan mengancam Nabi, beliau tampil sebagai pembela. Sangat membela Nabi Muhammad meskipun diejek dan diancam oleh kaum kafir Quraisy. Beliau juga menemani Nabi ketika dikejar-kejar orang kafir Quraisy pada saat hijrah ke Madinah. Masih ingat kan cerita Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Beliau dikejar oleh Suraqah dan juga para pemuda kafir Quraisy. Beliau juga ikut berperang melawan kelompok yang menentang ajaran Nabi, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan juga peperangan yang lain. Tidak hanya melindungi Rasulullah, Abu Bakar juga mengabdi pada agama Islam dengan melindungi orang Islam yang tertindas dari berbagai ancaman kafir Quraisy. Setiap beliau melihat budak yang dianiaya oleh tuannya, beliau selalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Sebagai contoh dibuktikan dengan Abu Bakar membeli budak yang bernama Bilal bin Rabah ketika dia disiksa oleh majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian Bilal dimerdekakan dan menjadi seorang muadzin yang terkenal. Ini sifat yang sangat baik yang dimiliki oleh Abu Bakar. Setiap ada budak, tahu budak ya? Budak adalah seorang pembantu yang tidak dibayar. Itu namanya budak. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada yang namanya budak. Setelah kita mengetahui tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq, sekarang kita akan melanjutkan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifah. Nah, ini apa saja sih yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq untuk meneruskan perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam? Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Sebelum wafat, Nabi Muhammad tidak mewasiatkan siapa yang bakal menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Oleh karena itu, sahabat Ansor dan juga sahabat Muhajirin, kaum Ansor dan kaum Muhajirin bermusyawarah di Balai Bani Sa'idah. Dalam pertemuan ini, sahabat Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, sedangkan sahabat Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah. Melihat hal itu, Bashir bin Sa'ad adalah seorang pemimpin golongan Ansor langsung mengucapkan bai'ah. Bai'ah itu sumpah.
Sumpah tanda persetujuannya atas pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dari hasil musyawarah tersebut, maka dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah dengan berbagai banyak alasan. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Abu Bakar pernah menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam sholat ketika Nabi Muhammad pada waktu itu sedang sakit. Kemudian Abu Bakar dibai'ah, disumpah di Masjid Nabawi yang dihadiri oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Abu Bakar sangat mencintai kebenaran berdasarkan syariat Islam dan selalu menjunjung tinggi nilai keadilan, kemerdekaan, persamaan, kebersamaan, dan permusyawaratan. Itu ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai seorang khalifah. Kemudian sebagai seorang khalifah, apa sih langkah-langkah kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah? Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dan pemimpin kaum muslimin selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari, yaitu tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah atau tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada awal pemerintahan beliau menghadapi beberapa kesulitan yang ditimbulkan oleh beberapa suku Arab yang baru masuk Islam setelah peristiwa Fathul Makkah. Banyak sekali Abu Bakar As-Siddiq menghadapi kesulitan. Di antaranya apa saja kesulitannya? Mereka banyak yang keluar dari agama Islam karena wafatnya Rasulullah. Bagi mereka yang imannya lemah, ini ketika Rasulullah wafat, banyak sekali orang-orang yang keluar dari agama Islam karena agama Islam sudah tidak ada Rasulullah lagi. Padahal Rasulullah ini adalah hanya seorang nabi yang mana agama Islam diserukan untuk menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada nabi. Nah, orang yang imannya lemah setelah Rasulullah wafat, kemudian mereka keluar dari agama Islam. Mereka ini disebut orang-orang murtad. Kemudian ada lagi seseorang yang mengaku menjadi nabi palsu. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah, Sajah dari Bani Tamim, Aswad Al-Ansi dari Yaman, dan Tulaihah bin Khuwailid dari Bani As'ad. Ini padahal Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Kemudian banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Lah, ini langkah Abu Bakar untuk memberantas orang-orang yang menjadi atau mengaku sebagai nabi palsu. Kemudian kesulitan lagi dari Abu Bakar selama menjadi khalifah, yaitu mereka tidak mau membayar zakat yang umumnya dari Bani Tamim. Perlu diketahui bahwa wajib bagi orang yang beragama Islam untuk membayar zakat. Kita juga wajib untuk membayar zakat. Biasa kita lakukan pada sebelum hari raya yang disebut dengan zakat fitrah. Baik, itu tadi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari kesulitan-kesulitan tersebut, banyak sekali kesulitan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil langkah-langkah bagaimana cara memberantas atau memberontak orang-orang yang sengaja merongrong agama Islam atau merusak agama Islam. Beliau berantas semuanya dan juga mengembangkan Islam di Jazirah Arab. Baik, sekian dulu untuk materi sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Saya doakan semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir pelajaran kita ucapkan
alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.